Tessa Mariska mendadak viral gara-gara cuplikan di salah satu interview saat mencoba menyanyikan lagu Loneliness milik Putri Aryani. Sosoknya mendadak makin tenar setelah videonya menyanyikan lagu Get Loose milik Agnes Mo. Get lost, get lost, get lost. Get lost, get lost, get lost. Wah, lingeling. Nah itu tuh yang keren banget. Meski begitu viral di mana-mana, tak banyak yang tahu siapa sebenarnya perempuan kelahiran Manado 12 Juni 1978 ini. Saya lahir tuh di Kota Medan ya. Saya sebenarnya anak kampung. Saya lahir di Kota Medan, tepatnya bulan Juni ya, bulan Juni. Jadi waktu saya lahir tuh saya tuh anak kelima dari 7 putri semua. Jadi kami 7 putri, saya anak kelima. Jadi kakak-kakak saya juga banyak, adik saya ada 2. Masa kecil saya, karena orang tua mama saya kan guru kesenian. Jadi masa kecil saya itu ngelihat mama saya tuh ngelatih anak-anak sekolah itu nari, nyanyi. Jadi saya ngelihat aja gitu, karena saya suka dibawa mama. Nah waktu mama saya suka ngadain panggung, saya tuh ada panggungnya gede. Waktu itu saya masih ingat banget, saya tuh di Kampung Baru namanya di Medan. Panggung itu kan tinggi, itu saya umur 2 tahun, saya lepas dari mama saya manjat ke panggung itu, saya nyanyi, saya ambil musik itu mic-nya, saya nyanyi dan itu musiknya kemana saya nyanyi aja, hai bunga mawar kau idaman hati. Tapi waktu itu suaranya masih celeneh-celeneh gitu, nah di situ awal saya nyanyi, kedengeran musiknya enak, saya joget aja nggak tahu arah, tapi orang seneng karena anak kecil, salah juga dimaklumi. Nama saya Yeni Haidir. Bukan memutuskan. Waktu itu saya testing di perusahaan Blackboard. Waktu itu yang minta saya casting adalah Hari Tasman, pencipta lagu Beruri Pasal 5 dengan Dewi Yul itu loh, yang Jangan Ada Dusta. Nah, Kang Hari Tasman itu minta saya testing karena Kang Hari Tasman tetanggaan sama saya. Terus dia bilang waktu itu, maaf ya, suami saya lagi tuh suami saya yang pertama meninggal. Jadi saya otomatis saya nggak punya kerjaan di Jakarta, mau balik ke Medan saya nggak. Jadi saya stay di Jakarta. Nah tetangga saya ini ngeliat saya kok kayak nggak ada kerjaan gitu, jangan cuma ngurusin anak gitu. Jadi dia suruh, kamu mau nggak testing? Saya bilang suara saya nggak bagus gitu. Ya udah testing aja, diajaklah saya testing di Blackboard waktu itu di Pluit. Nah saya testing bersama 150 orang penyanyi dari beberapa daerah. Saya testing, habis itu dari 150 tuh kita dites langsung sampai ke Pak Iwan, produser. Nah ternyata nggak tahu saya, itu album pertama saya Kembang Ewer saya diterima. Mungkin katanya logatnya waktu itu agak sedikit Medan gitu. Jadi katanya ini logatnya unik gitu. Karena lagunya kan Kembang Ewer saya nembang sampean nyawer. Saya bukan orang Cirebonan, tapi saya orang Medan bawa lagu itu. Itu kata Pak Iwan ya ikonik banget. Nah Pak Iwan lah yang Pak Iwan sama Denny Sabri ya. Orangnya Nike ya, itu yang merubah nama saya. Karena waktu saya mau ngeluarin album, mau dikontrak itu, waktu itu di Blackboard itu ada penyanyi namanya Yeni. Jadi katanya kalau Yeni lagi nggak mungkin gitu. Jadi karena anak saya namanya Tasya, jadi saya dibilang Mami Tasya kan, jadi Tessa gitu. Nah Mariska itu adalah khas sebenarnya markisah, buah khas dari Medan. Sampai dibilang Denny Sabri waktu itu. Ini biar menjadi oleh-oleh, jadi kan Markisa itu kan nomor 1 dibuat oleh-oleh dari Medan. Jadi dibaliklah nama saya menjadi Markisa, kan nggak mungkin Yeni Markisa, jadi Yeni Mariska, Tessa Mariska gitu. Kehidupan Tessa di Medan tak jauh berbeda dari kebanyakan perempuan seusianya. Sebelum akhirnya masuk ke industri musik, ternyata Tessa bukan penikmat dangdut. Enggak, saya namanya anak SMA mana doyan dangdut. Doyan kan pop ya sama yo gitu, nggak doyan dangdut. Cuman waktu itu saya di Blackboard, namanya saya dikontrak untuk nyanyi dangdut. Jadi ya saya ya coba ngelakonin gitu. Itu juga tek yang pertama, tek yang kedua itu saya masih kesusahan, kayak saya nggak ada logat dangdutnya. Tapi mungkin logat saya tuh ada logat Medannya, mungkin. Iya saya liar aja, saya karena memang saya waktu itu kan memang tidak ada zaman goyang-goyang, sama sekali nggak ada. Jadi kita perform di panggung ya kita dipanggil ya kita memuaskan yang manggil, tanda kutip ya, maksudnya memuaskan apa nih maunya, iya gitu. Jadi saya waktu itu dituntut buat seksi ya, jadi setiap yang manggil saya tuh dituntut buat seksi. Jadi saya tuh ikonnya jadi seksi kan gitu. Jadi kalau manggil harus seksi ya. Jadi ada NB-NB-nya gitu. Zaman dulu tuh
Kalau gue nyanyi, ada tower gue panjat, drum gue panjat. Pokoknya ya aku nggak sengaja bilang ini karena ada di Google kan, nggak bisa menghilangin. Iya emang aku kalau nyanyi kepala aku puter-puter, kalau bisa copot gue copot kepala. Kepala aku puter-puter. Itu zaman dulu belum ada macan-macanan ya, belum ada macan-macanan. Tower gue panjat, drum gue panjat. Jadi gue liar, tapi itu di panggung gue liar banget. Karena gue pikir mereka sudah bayar gue. Dulu kan bayaran kita 250 juta loh, jangan salah. Sebelum ada ini kompetisi itu. Begitu kompetisi itu lahir dan mereka penyanyi kan muda-muda dan situ kan mereka memang harus untuk dikeluarkan di manajemenin kan, dan disitulah mereka nggak mau lagi bayar kami 200 juta. Karena mereka lebih seger-seger, malah lebih ini harganya gitu. Tessa sendiri sempat vakum dari dunia entertainment untuk fokus pada keluarga dan berkarir di politik. Satu saya pengen fokus keluarga, satu lagi kan saya dikasih tugas di staf ahli DPR RI dari 2009. Saya staf ahli DPR RI praksi saya ya. Dari 2009 saya sudah bertugas di Senayan sampai sekarang. Jadi saya mungkin tidak untuk show, untuk keluar kota mungkin saya nggak bisa lagi karena saya ada tugas yang harus saya prioritaskan. Saya waktu itu kebetulan waktu zamannya 2008 itu kan memang artis-artis banyak disunting ya sama partai-partai politik ya. Nah saya juga termasuk salah satunya di situ. Jadi saya dari 2008 saya wakil sekjen Dewan Pimpinan Pusat Gerindra sampai sekarang. Iya, tapi saya waktu 2008 saya vokal, makanya saya istilahnya di TV-TV banyak waktu itu vokal. 2011 saya married dengan suami saya yang sekarang. Suami saya kan saya harus di belakang tidak vokal. Tapi jabatan saya wakil sekjen tetap sampai sekarang. Tapi saya tidak terlalu vokal karena ada yang ya aturan dari kedinasan saya nggak boleh terlalu vokal. Jadi saya nggak terlalu vokal lagi. Tapi jabatan saya tetap. Salah satu fun fact tentang Tessa adalah beliau dulunya bersahabat dengan almarhumah Nike Ardila. Pertemanan keduanya pure karena saling cocok, bukan karena terlibat proyek yang sama. Saya sama Nike berteman masih remaja. Jadi masih remaja itu kita berteman. Kalau saya ke Bandung, saya nginep di rumahnya Neng. Kalau Neng ke Medan, nginepnya di rumah saya. Jadi kita berteman tuh pure berteman aja dari masa-masa remaja. Sampai waktu itu Neng dikontrak untuk film sinetron ya, stripping waktu itu. Saya diajak ikut sinetron itu tahun 94 itu. Strippingnya waktu itu None. Saya diajak ikut main sinetron juga karena dia pikir kalau saya ke Bandung ngapain, ya udah ikut aja. Jadi saya juga ikut waktu itu tahun 94 itu. Waktu itu saya ada banyak sih episodenya, tapi setelah dia stripping saya dipanggil pulang ke Medan dan saya dikawin sama orang tua saya. Karena kan kita kan zaman dulu anak perawan itu nggak boleh terlalu gimana ya. Jadi saya dijodohkan, saya married dan saya udah lost kontak, tapi telepon-teleponan tetap. Sampai Neng meninggal itu istilahnya kita masih telepon-telepon, tapi Neng nggak tahu kalau saya di Medan. Neng berpikir saya itu di Jakarta. Jadi dia bilang, ya udah kita ketemuan ya gini gitu. Karena kan waktu itu lagi syutingnya padat banget kan. Nah begitu waktu pertama kali dia meninggal, saya juga kaget. Begitu ditelepon, ada yang telepon nggak tahu siang-siang itu ada yang telepon. Ya istilahnya kita yang intens teleponan tiba-tiba dia nggak ada gitu. Itu yang saya merasa kehilangan. Maka sampai sekarang percaya, saya nggak pernah ke makamnya Neng. Ada saksinya Mas Sugeng. Diajak berapa kali saya nggak kuat. Saya takut. Apa ya, saya takut, saya pingsan, saya down karena Neng itu buat saya adalah sebagai teman, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai saudara, itu adalah yang sangat ini banget gitu loh, sangat ngena gitu di hati saya. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ke makamnya Neng. Saya nggak kuat. Kenangannya banyak banget ya. Kalau kita lagi di Bandung gitu, kita dulu zaman itu kita nongki. Waktu itu zaman Japa Jive lagi keren-kerennya di Bandung. Kita nongki, kita pulang nanti kita ketawa, terus tidurnya di rumahnya dia, kita nggak tidur, ngobrol sampai pagi, sampai nanti yang menidur orang kita nggak ngerti apa, tiba-tiba udah bangun aja. Tapi pokoknya kenangannya tuh enak banget. Semobil itu kita kalau di mobil dulu belum ada tol, di mobil sama Neng dari Jakarta ke Bandung, Neng nggak nyetir. Itu nggak tahu di mobil itu kita udah ngapain aja, ketawa segala macam. Dan itu musik waktu itu lagu musiknya tuh da 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 di da 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 da, nggak tahu kan? Lagu apa sih itu? Nah,
itu musik dari Bandung pada larang, semua tuh full sampai Jakarta itu aja terus di ini sampai yang manjar apa sih judulnya itu ya itu kan itu jadi itu yang sampai kita nongkrong di mobil sampai manjar sampai tidur lagi tapi itu yang nggak terlupakan sama Neng perjalanan dari Bandung ke Jakarta tuh kita rutin kalau kita datang. Kita yang intens teleponan tiba-tiba dia nggak ada gitu, itu yang saya merasa kehilangan. Maka sampai sekarang percaya saya nggak pernah ke makamnya Neng. Kembang ewer desa nembang sampeyan nyawer, kembang ewer desa nembang sampeyan nyawer, dudu aduh bapakku, jangan ragu jangan bingung, saya nyanyi untuk Anda. Lupa.